kita lanjut ke present continuous tense. Masih ingat? Oke, apa sih kegunaan present continuous tense ini? Jadi, present continuous tense ini adalah satu kalimat yang digunakan untuk peristiwa yang sedang terjadi. Oke, jadi harus diingat kalau present continuous tense adalah untuk satu kalimat untuk peristiwa yang terjadi berulang-ulang atau menjadi habit atau kebiasaan. Kalau present continuous tense ini adalah satu kalimat yang digunakan untuk peristiwa yang sedang berlangsung. Contoh, misal tense ini. Oke, kita belajar dulu rumusnya. Sorry, Miss lupa. Nah, rumusnya itu ada subjek, ada to be, ada verb atau pekerjaan, ada ing, ada complement atau keterangan. Oke, subjek tahu dong, I, you, we, they, she, he, it. I, you, we, they, she, he, it. Oke. Nah, jadi dia menggunakan to be setelah subjek. To be itu apa sih, Miss? Jadi to be itu adalah satu kata pembantu subjek. Jadi to be-nya I adalah am. Oke. To be-nya you, we, they adalah are. To be-nya she, he, it adalah is. Oke, to be-nya terbagi menjadi 3. Yang pertama to be-nya I, dia am. Terus to be-nya you, we, they, ada are. To be-nya she, he, it, ada is. Jadi di present continuous tense ini, present continuous tense ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga. Oke? Terus dia ada verb, pekerjaan. Sama seperti simple present tense tadi. Tapi bedanya kalau present continuous tense ini ditambah ing di setiap verb. Misal nih, apa contoh kita tadi? Saya sedang berbuka puasa. Oke. Gini aja ya. Oke. Saya sedang berbuka puasa. Saya di sini sebagai subjek. Sedang ini kita lewatkan saja. Berbuka adalah contohnya, misal kita buat contoh baru. Mereka sedang tidur di sofa. Oke, mereka sebagai subjek. Sedang ini dibuang saja, tidak usah dipikirin. Tidur sebagai verb atau pekerjaan. Di sofa sebagai objek atau keterangan. Oke, mereka in English they. Tulis di sini they. Oke, sekarang kita lihat they to be-nya adalah are. Berarti di sini tulis they are tidur. Apa bahasa Inggrisnya tidur? Sleep. Ditambah ing, jangan lupa. Di sofa, on the sofa. Oke, mudah kan? Nah, coba lagi. Misal dia perempuan sedang belajar
Bahasa Inggris. Oke. Dia perempuan di sini sebagai subjek. Sedang tidak usah dipikirin. Kenapa sih Miss kok sedangnya dicoret? Karena kenapa? Karena ing ini sudah menggantikan sedang. Jadi sedang tidak usah dibahasa Inggrisin lagi. Artinya sedang ini hanya ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris digantikan dengan ing. Oke? Nah, sedang dicoret. Belajar apa? Belajar sebagai pekerjaan atau verb. Inggris sebagai objek, ya kan? Dia perempuan adalah she. She to be-nya apa, Miss? Kita lihat di sini. Ini she to be-nya is. Alat ini. Nah, belajar apa? Belajar bisa learn atau bisa study. Kita pakai learn aja deh. Terus kalau di sini learn plus ing berarti learning. Bahasa Inggris apa, Miss? English. Dia perempuan sedang belajar Inggris. In English, she is learning English. Oke, paham? Terus apa lagi Miss yang bakal keluar nanti di ujian? Ini nggak bakal Miss jelasin ya, karena terlalu panjang kalau Miss jelasin. Tapi Miss yakin kalian punya catatannya masing-masing. Oke, yang pertama kalian harus menghafal apa itu narrative text. Dihafal definisi, pengertian, tujuan, struktur, dan jenis. Oke, yang kedua belajar tentang report text. Yang ketiga ada descriptive text. Empat ada procedural text. Ingat nggak procedural text? Cara membuat nasi goreng. Pasti ingat kan? Terus yang kelima ada report, ada explanation text. 6 ada apa? Learn about recount text. Miss mau kalian harus hafal struktur dari ke-6 teks tersebut. Oke? The last material. Kalian masih ingat tentang satu materi yang menurut Miss sangat interesting dulu waktu kita belajar adalah personal letter atau surat pribadi. Masih ingat? Nah, coba kalian belajar atau Mas diingat-ingat lagi cara penulisan personal letter yang benar. Oke, I think just beberapa tadi ada numbering, ada a clock, present tense, present continuous, ada text and personal letter. Cuman ada 6 materi yang harus kalian pelajarin. Jadi Miss harap kalian bisa belajar dengan benar dan dapat nilai yang baik. Okay, I think enough for the get ready to exam, and I hope you will be get a correct answer. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.